Ya, atas nama Majelis Wilayah Gereja Pantekosta di Indonesia, wilayah 112, Tabukan Utara, Nusa Tabukan, dan Kepulauan Marore, menyampaikan turut berduka cita sekaligus berempati atas meninggalnya almarhum Bapak Welmin Kulu, ayah dari Pendeta Romi Kulu, Sarjana Teologia, Gembala GPDI Victory Tawentung. Dengan ini juga kami menyampaikan bahwa keanggotaan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di wilayah 112 Tabukan Utara, Nusa Tabukan, dan Marore berkurang 1 jiwa. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam ibadah pemakaman almarhum Bapak Welmin Kulu. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan baca. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Garis bawahi, mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkan dan kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat-ayat ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes sebagai hamba Tuhan, di mana apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, apa kata Tuhan di Pulau Patmos dalam satu penglihatan kebersamaan dengan Tuhan. Untuk kita mengerti ceritanya begini. Rasul Yohanes ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus, dan sesudah peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia kembali ke surga. Firman Tuhan katakan bahwa 12 murid Yesus ini kecuali Yudas itu masih hidup. Dan setelah mereka masih hidup, yang berkuasa pada waktu itu Kaisar Romawi justru mengejar, menangkap pengikut-pengikut Yesus ini untuk dianiaya dengan maksud tentunya akan dibunuh. Dan si Yohanes ini yang kita ceritakan, ini dia ditangkap, sempat ditangkap, dan dalam riwayat hidupnya dia sempat digoreng hidup-hidup dalam satu penggorengan yang besar, minyak yang sedang mendidih. Tetapi puji Tuhan, Yohanes tidak mati waktu dia masuk dalam penggorengan. Karena dia tidak mati, maka sebagai orang hukuman dia harus dibuang di pulau yang bernama Pulau Patmos. Pulau sebagai orang-orang hukuman di sana, pulau yang tidak ada penghuninya, pulau yang gersang. Pokoknya saya boleh katakan pulau yang tidak enak untuk tinggal di situ sebagai orang hukuman. Tetapi justru di pulau yang tidak enak itu, firman Tuhan berkata, Yohanes ini dia berjumpa langsung dengan Tuhan, dengan wahyu Tuhan. Atau maksudnya dengan penglihatan-penglihatan yang Tuhan perlihatkan untuk tentang hidup akhir zaman. Hidup yang akan datang. Hal-hal yang belum terjadi, Tuhan sudah perlihatkan kepada Yohanes tentang hal-hal itu di akhir zaman, ini yang akan terjadi. Bahkan juga dia angkat cerita tentang orang-orang yang mati. Dan firman Tuhan berkata, Rasul Yohanes ini dia melihat sangat jelas apa yang menjadi wahyu Tuhan, apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia untuk ditulis. Dan sehingga dia tulis dalam satu